Langit di atas Madinah berkobar dengan warna keemasan sore hari, menjanjikan kedamaian. Abdullah berjalan dengan tujuan, membawa peralatan kerajinannya di tengah ketenangan kota. Angin sepoi-sepoi berbisik melalui pohon palem, pelepahnya menari dalam penghormatan yang sunyi. Kedamaian menetap bagaikan berkah, memenuhi udara saat Abdullah melanjutkan perjalanannya menuju Masjid Nabawi. Abdullah melangkah masuk ke rumah sederhana, jantung dari dunia sederhananya. Abu Umar duduk, tenggelam dalam perenungan saat dia memandang langit yang luas. Abdullah mendekat, suaranya lembut penuh hormat. "Ayah, aku sudah menyalin ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Maukah ayah memeriksanya nanti malam?" Abu Umar berbalik. Senyum lembut menghiasi bibirnya saat dia menjawab putranya. "Insya Allah, anakku," jawab Abu Umar. Suaranya dipenuhi kehangatan. Dia menambahkan, matanya berbinar bangga. "Tulisanmu semakin halus." Dalam ketenangan Masjid Nabawi, setelah salat maghrib, Abdullah bertemu Ziyad di tengah bisikan lirih dan bayangan panjang yang redup. Suara Ziyad memecah keheningan. "Abdullah, kita hidup di masa damai. Tapi apakah menurutmu umat ini akan selalu seperti ini?" Abdullah terdiam, merenungkan masa depan. Jika kita terus belajar, menjaga apa yang diajarkan Nabi dan para sahabatnya, insya Allah, ya. Senyuman menghiasi wajah Ziyad. Harapan berkedip di matanya. Ziyad mengusulkan fakta yang hikmat. "Kalau begitu, mari kita membuat janji. Suatu hari nanti, jika ada yang mengganggu kedamaian ini, kita akan menjadi yang pertama untuk mempertahankannya." Beban janji bersama mereka tergantung di udara, diterangi oleh cahaya lembut masjid. Di pagi hari yang tenang di Madinah, Abdullah duduk di beranda rumahnya, asyik menyalin ayat-ayat dari gulungan Quran kuno. Aroma tanah lembab dan bunga liar memenuhi udara saat Abu Umar tiba, membawa air hangat. Abu Umar duduk di samping Abdullah dan bertanya, "Abdullah, tahukah kamu siapa orang pertama yang membenarkan Rasulullah ketika banyak orang mengejeknya?" Abdullah menjawab, "Abu Bakar As-Siddiq." "Ya ayah." Abu Umar tersenyum, mulai menjelaskan mengapa Rasulullah memberi julukan Abu Bakar As-Siddiq. Di taman yang tenang dekat masjid, Abdullah dan Ziyad merawat pohon kurma yang ditanam 6 bulan sebelumnya. Ziyad mengusulkan sebuah nama yang syarat makna. "Kita beri nama pohon ini Siddiq, supaya kita ingat kalau kebenaran itu harus dijaga dari akar." Abdullah tertawa, bermandikan sinar matahari. Mereka terlibat dalam diskusi yang tulus tentang sejarah Nabi, masa depan, dan aspirasi mereka untuk menjaga cahaya Islam. Impian bersama mereka bergema melalui taman yang diterangi matahari. Sebuah bukti dedikasi mereka. Abdullah dan Ziyad berjalan di sepanjang jalan Madinah. Hati mereka ringan dengan kemudahan persahabatan. Jalan-jalan di Madinah ramai dengan kehidupan, sebuah gambaran kegiatan sehari-hari yang tenang terbentang di bawah sinar matahari sore. Tak terlihat, benih perselisihan tumbuh di kejauhan, memberikan bayangan pada jalan damai mereka. Tanpa menyadari apapun, Abdullah dan Ziyad melanjutkan perjalanan mereka, tidak tahu bahwa hari-hari damai ini akan segera berakhir. Senja yang mendekat mengisyaratkan perubahan yang membayang di cakrawala, tak terlihat, namun tak terhindarkan. Matahari sore memancarkan cahaya hangat ke Abdullah dan Ziyad saat mereka merawat kebun kurma mereka. Ziyad terdiam, ekspresi berpikir di wajahnya. "Abdullah, jika dunia berubah, apakah kamu akan mengingat pohon ini?" Abdullah memandang Ziyad, matanya dipenuhi keyakinan. "Ini bukan hanya pohon, ini adalah saksi janji kita." Kebun kurma kecil berdiri sebagai bukti ikatan mereka. Di bawah naungan pohon kurma yang tenang, Ziyad dan Abdullah menemukan ketenangan saat matahari sore melukis bayangan panjang di seberang kebun. Dalam momen refleksi bersama, suara Ziyad memecah keheningan. "Aku bermimpi kita bisa menjaga umat seperti para sahabat." Abdullah menjawab dengan nada terukur, "Seperti Abu Bakar,
Ia tidak mengejar kekuasaan. Warna-warna hangat matahari terbenam memancarkan cahaya yang damai, menyelimuti Ziyad dan Abdullah dalam pelukan yang tenang. Pohon kurma berdiri tegak, daunnya bergoyang lembut tertiup angin. Saat Ziyad dan Abdullah melanjutkan percakapan tulus mereka. Di dalam tembok rumah, para tetua suku berkumpul di bawah selubung malam. Suara lirih mereka mengkhianati keresahan yang tumbuh. Bisikan pembayaran zakat yang enggan bergema di seluruh ruangan. Setiap kata adalah benih perselisihan yang sedang dibuat. Langit Madinah yang membayang menyaksikan ketaatan yang goyah. Saat bayangan memanjang dengan setiap momen keraguan yang berlalu. Ancaman perpecahan yang nyata menggantung di udara, mengancam akan menghancurkan kedamaian komunitas mereka yang rapuh. Seiring meningkatnya ketegangan, setiap tetua bergulat dengan beban kepemimpinan. Pilihan mereka siap untuk membentuk takdir rumah. Malam semakin larut dan nasib rumah berada di ambang batas, menanti fajar yang akan mengungkap jalan yang dipilih. Pasar Madinah ramai dengan kehidupan, permadani pedagang, anak-anak, dan interaksi yang hidup. Di tengah kekacauan yang ramai, anak-anak berlarian melewati kerumunan, tawa mereka bergema. Abdullah duduk di samping ayahnya, dengan hati-hati menyalin naskah di dekat sebuah toko. Suasana damai menyelimuti udara, namun ketegangan halus masih terasa di bawah permukaan. Pasar berkembang pesat dengan aktivitas, pusat perdagangan dan komunitas yang dinamis, dibayangi oleh sedikit kegelisahan. Umar bin Khalid tiba di rumah Abu Umar. Wajahnya dilukis dengan kekhawatiran. Dia segera membagikan berita tentang suku-suku yang menolak membayar zakat. Mereka bilang bahwa kewajiban itu hanya untuk masa Nabi. Sekarang Nabi telah wafat, tidak ada lagi kebutuhan untuk itu. Abdullah mendengarkan dengan saksama. Beratnya berita itu menghampirinya. Di bawah selubung malam, Abdullah bertemu Ziyad di taman mereka yang tenang, di mana udara tetap tenang, kecuali bisikan lembut dedaunan. Keheningan malam semakin dalam saat Ziyad mulai berbicara. Ziyad memecah keheningan dengan sebuah wahyu yang ragu-ragu. Aku tadi ikut mendengar diskusi di rumah pamanku. Mereka bilang, sebagian orang merasa Abu Bakar terlalu cepat mengambil keputusan setel. Kata-katanya terasa berat di udara malam, menantang kedamaian tempat perlindungan mereka. Abdullah mendengarkan dengan saksama. Beban pesan Ziyad mengendap di antara mereka. Di bawah naungan pohon kurma, Abdullah dan Ziyad tertangkap dalam cahaya sore yang hangat. Persahabatan mereka masih kuat. Ziyad memulai. Kata-katanya dipilih dengan hati-hati. Ayahku bilang mereka punya alasan. Mereka tidak menolak Islam, hanya saja mereka belum percaya pada keputusan Abu Bakar. Abdullah berbalik. Berat kata-katanya terasa. Tapi zakat bukanlah keputusan Abu Bakar. Suara Abdullah mengeras dengan keyakinan. Itu perintah dari Allah. Abdullah mengakhiri dengan pernyataan tegas dari Nabi. Cahaya lilin yang berkedip-kedip melukis ruangan dengan bayangan saat Ziyad mendengarkan dengan saksama. Ekspresinya campuran antara kekhawatiran dan perenungan. Kata-kata pamannya terasa berat di udara. Setiap suku kata merupakan tantangan bagi pemahaman Ziyad. Ruangan itu dipenuhi dengan suasana yang meresahkan saat Ziyad berjuang untuk mencerna nasihat samar pamannya. Jangan hanya ikut-ikutan, pahami. Baru patuh, desak pamannya. Suaranya bergema dengan beban harapan. Wajah Ziyad mencerminkan gejolak batinnya. Sebuah pertempuran senyap antara kepatuhan dan pengertian. Abdullah memperhatikan. Hatinya berat saat Ziyad berjalan menjauh. Setiap langkah menggema jarak yang semakin besar di antara mereka. Ziyad melirik sekilas ke belakang, lalu melanjutkan perjalanannya, meninggalkan Abdullah dalam gejolak emosi. Abdullah tetap berakar, terombang-ambing antara keinginan untuk campur tangan dan penerimaan bahwa iman adalah pilihan pribadi. Pemandangan kota Madinah yang ramai membingkai kesedihan Abdullah yang tenang. Kontras yang mencolok dengan gejolak batin yang dihadapinya. Di kebun kurma yang tenang, Abdullah merawat pohon-pohonnya saat angin sore berbisik melalui dedaunan. Angin membawa hawa dingin, pengingat halus
akan kekosongan yang kini merasuki rutinitas Abdullah. Abdullah terdiam, tatapannya jauh dan tidak fokus. Tersesat dalam kehampaan yang ditinggalkan oleh kepergian Ziyad. Sudah 2 minggu sejak Ziyad pergi. Rutinitas saya tetap sama, tapi hati saya terasa hampa. Sosoknya yang menyendiri berdiri di antara pohon kurma, simbol kehilangan dan kerinduan yang menyentuh. Hutan kecil itu, yang dulunya tempat perlindungan bersama, kini bergema dengan keheningan ketiadaan. Di Masjid Nabawi yang tenang, Abdullah menyelesaikan sholat subuhnya, tidak menyadari pesan yang akan datang. Seorang pria muda mendekat, langkahnya terukur, membawa surat yang digulung yang berjanji akan mengganggu ketenangan. Dengan tangan gemetar, Abdullah menerima surat itu. Beratnya syarat dengan kekhawatiran yang tak terucapkan. Abdullah bin Abu Umar, surat ini dari utara Madinah. Ziyad menitipkannya 3 hari lalu. Dia membuka surat itu. Matanya mengamati kata-kata Ziyad. Permohonan seorang temannya bergema di benaknya. Sahabatku Abdullah, aku melihat sendiri. Kaum Banu Asad menolak membayar zakat. Aku bingung. Kabut pagi yang tebal menyelimuti jalan berpasir di luar Madinah, menghalangi jalan di depan. Abdullah berjalan dengan tekad. Wajahnya mencerminkan harapan saat dia meninggalkan Madinah, ditemani oleh 2 kafilah dagang. Dia ingat janji khidmatnya kepada Ziyad yang dibuat di bawah naungan pohon kurma untuk menjaga cahaya rakyat. Bisikan perbedaan pendapat terhadap Abu Bakar merajut melalui jajaran pedagang, menambah beban di hati Abdullah yang sudah berat. Beban tanggung jawab menghinggapi bahu Abdullah saat dia mendengarkan kegelisahan yang tumbuh di sekitarnya. Abdullah melangkah maju. Langkahnya semakin cepat, tekadnya semakin kuat. Dengan setiap langkah ke masa depan yang tidak pasti, Abdullah tiba di desa yang dijaga ketat. Udara dipenuhi dengan antisipasi. Menyebutkan nama Ziyad membuka jalan. Dia dikawal menuju tenda besar. Ziyad muncul, tatapannya dipenuhi kerinduan dan kebingungan. Sangat kontras dengan fitur-fiturnya yang dewasa. Kau datang? Kata Ziyad, mengakui kedatangan Abdullah dengan campuran keterkejutan dan kelegaan. Abdullah menjawab, bagaimana mungkin aku tidak datang setelah membaca suratmu? Ziyad, apa yang kau lihat di sini? Abdullah bertanya, berusaha memahami konflik di mata Ziyad. Di dalam tenda, Abdullah mendengarkan dengan seksama saat kata-kata pemimpin suku mengungkapkan pemberontakan yang sedang terjadi terhadap Abu Bakar. Penolakan pemimpin suku bergema melalui tenda saat mereka mengumpulkan kekuatan militer. Muncul dari tenda ke malam berbintang. Abdullah diliputi oleh kegelisahan yang mendalam. Abdullah di bawah bintang-bintang yang sunyi memberikan bimbingan kepada Ziyad. Mungkin kebenaran itu memang beragam, tapi cahaya dari langit tak pernah berubah bentuk. Malam menyelimuti desa. Malam menyelimuti desa di mana lampu minyak redup berjuang melawan kegelapan yang merayap masuk. Udara bergetar dengan suara makhluk nokturnal tak terlihat. Panggilan mereka bergema melalui pemukiman yang tenang. Tenda-tenda yang jauh berdiri sebagai penjaga bayangan. Bentuk mereka nyaris tak terlihat di cakrawala. Ketenangan yang menipu menyelimuti desa. Sebuah lapisan tipis di atas ketegangan yang nyata. Di tenda tetua yang remang-remang, Abdullah duduk dengan tenang di hadapan para tetua suku. Sebuah pulau ketenangan di tengah ketegangan yang memanas. Ziyad duduk di samping Abdullah. Kegelisahannya sangat kontras dengan ketenangan Abdullah. Aban berbicara. Kata-katanya tajam. Wahai pemuda dari Madinah, kami tahu kau datang membawa kata-kata damai. Tapi damai macam apa yang meminta kami tunduk pada seorang khalifah yang bahkan tidak kami? Abdullah menanggapi dengan nada terukur, mengartikulasikan pentingnya zakat dan kepemimpinan yang sah. Di bawah selubung malam, Ziyad mencari Abdullah di tepi kemah. Abdullah memandang langit malam, perasaan khawatir berat di matanya. Ziyad, mereka sedang bersiap untuk bertempur. Kamu tahu itu.
Jika mereka menyerang, Madinah akan membalas. Darah akan tumpah. Tetaplah di sini dan nikmati gelombang ini, atau jadilah suara kecil mengingatkan mereka dari dalam. Ziyad terdiam, pandangannya tertarik pada pohon kecil yang mereka tanam. Dilemanya terpahat di ekspresinya. Fajar menyingsing di atas kamp Banu Asad. Kabut tipis melekat pada hamparan pasir. Suara ayam jantan dan angin pagi memenuhi udara. Ziyad duduk di luar tendanya, melamun. Dia mengingat percakapannya dengan Abdullah. Sebuah kenangan yang berat. Pandangannya menyapu seluruh kamp, memperhatikan para pemuda berlatih dengan senjata. Perasaan tidak nyaman menyelimutinya. Perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Para pemimpin suku berkumpul di tenda utama. Wajah mereka diterangi oleh api yang berkedip-kedip, menciptakan bayangan panjang yang menari. Suasana hening yang tegang memenuhi tenda saat para pemimpin membahas Ziyad. Namanya menggantung berat di udara. Dia mulai meragukan kita. Kita harus mengawasinya. Abdullah mengintai di dekat pintu masuk tenda. Bayangannya membentang mengancam di dinding. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Di bawah selubung malam, Abdullah mendekati Ziyad yang duduk terselubung dalam perenungan. Suara Abdullah memecah keheningan malam. Kau tak bisa berada di dua sisi lebih lama, Ziyad. Mereka mulai meragukanmu. Ziyad yang sedang melamun mengaku, saya tahu, tapi hati saya belum selesai memilih. Abdullah menantang Ziyad. Mungkin bukan hatimu yang ragu, tapi keberanianmu untuk mengikuti suara itu. Tekad Ziyad semakin kuat ketika ia menyatakan, besok pagi, aku akan berbicara kepada mereka. Beban keputusan terasa berat di udara saat Ziyad berkomitmen untuk menghadapi masa depannya yang tidak pasti. Di bawah langit yang syarat dengan badai yang akan datang, angin kencang menyapu kamp Banu Asad, membawa bisikan antisipasi dan keraguan. Ziyad mengenakan jubah putih sederhana, melangkah dengan mantap menuju tenda utama, mercusuar tekad melawan badai yang datang. Abdullah mengikuti dari belakang Ziyad, seorang penjaga diam yang menawarkan dukungan tak tergoyahkan. Suku berkumpul, wajah mereka dipenuhi campuran harapan dan kecurigaan. Saat udara berderak dengan pertanyaan yang tak terucapkan, angin yang bertiup kencang dan bisikan yang teredam memperkuat ketegangan. Saat suku tersebut menunggu kedatangan Ziyad, nasib mereka berada di ujung tanduk. Setiap bayangan seolah memperdalam ketidakpastian. Saat badai membayangi, mencerminkan gejolak di dalam hati mereka yang berkumpul. Di tenda utama, tetua suku duduk. Wajah mereka menceritakan kisah tentang waktu dan kekuasaan. Rasa jijik dingin Aban menembus udara tebal saat dia menatap Ziyad. Ziyad berdiri di hadapan mereka, suaranya bergema dengan keyakinan saat dia berbicara tentang persatuan. Dia berbicara tentang pentingnya zakat dan persatuan umat muslim. Aban menghentikan pidato Ziyad dan menuduhnya. Menghentikan Ziyad dan menuduhnya membawa lidah Madinah. Ziyad defends himself, membela diri, menyatakan bahwa ia membawa suara hatinya. Di bawah selubung malam di kamp Bani Asad, Ziyad keluar dari tendanya, jantungnya berdebar-debar. Abdullah menunggunya. Keheningan hanya dipecah oleh bisikan angin. Suara Ziyad memecah keheningan. Apakah mereka mendengarnya? Abdullah menjawab dengan keyakinan yang sungguh-sungguh. Langit mendengarnya. Ziyad mengakui peringatan itu. Tekadnya mengeras menghadapi sengatan penolakan. Dengan penolakan yang tak tergoyahkan, Ziyad menyatakan, aku tidak gentar. Saat senja turun di Banu Asad, sebuah pesan yang mengerikan tiba. Pasukan Madinah bergerak menuju mereka. Mereka akan tiba dalam 3 hari, Abdullah menyatakan. Suaranya bergema dengan urgensi saat gumaman khawatir memenuhi udara. Ziyad, wajahnya berwajah tegar, bersiap untuk memulai perjalanan berbahaya. Saya harus menyusul mereka. Ziyad bersumpah. Tekadnya bergema di seluruh kamp yang semakin gelap saat dia menaiki kuda ayahnya. Ziyad berkendara dengan cepat melintasi gurun yang sunyi.
angin membisikkan doa harapan dan bimbingan. Dia diam-diam memohon kepada Allah, mencari bimbingan ilahi. Awan debu yang jauh membubung, menandakan pasukan Madinah yang mendekat. Keteguhan mengeras tatapannya saat dia melihat awan debu. Ziyad memacu kudanya maju, bertekad menghadapi konfrontasi yang akan datang. Ziyad mendekati pasukan Madinah, sosok yang berdiri sendiri di tengah lautan prajurit. Para prajurit mengepung Ziyad. Ekspresi mereka tidak terbaca saat ketegangan memenuhi udara. Ziyad mengangkat tangannya, isyarat damai di tengah konflik yang membayangi. Aku datang membawa pesan, bukan pedang. Ziyad memohon pengertian. Berikan aku waktu untuk meyakinkan kaumku agar tidak menantang kalian. Khalid bin Walid mendengarkan dengan saksama, tatapannya tertuju pada Ziyad saat nasib rakyat mereka berada di ambang. Di bawah terik matahari pagi yang keras, Ziyad mendekati gerbang Kam dengan menunggang kuda yang kelelahan. Bayangan memanjang dan menuduh melintasi debu. Basir melangkah maju, wajahnya dipenuhi kecurigaan. Seorang penjaga tunggal terhadap sosok yang kembali. Kamu pengkhianat. Kembali dari barat, tuduh Basir. Suaranya memecah keheningan pagi. Ziyad, lelah tapi tegas, menjawab, aku pergi untuk mencegah pertumpahan darah, bukan untuk memanggil musuh. Bohong. Basir meludah. Wajahnya dipenuhi amarah dan tidak percaya. Sebuah suara menembus ketegangan yang meningkat. Cukup. Mari kita dengar apa yang akan dikatakan Ziyad. Di dalam kemah Bani Asad, Ziyad berdiri tegak. Kehadirannya yang mengesankan membungkam kerumunan saat dia bersiap untuk menyampaikan pesan Khalid bin Walid. Aban menantang kata-kata Ziyad dengan pembangkangan. Kamu membawa ancaman, bukan pesan. Ziyad membalas dengan tekad. Saya membawa harapan terakhir. Ketika perdebatan sengit berkecamuk, keraguan terukir di wajah beberapa pemimpin. Tekad awal mereka runtuh di bawah beratnya kata-kata Ziyad. Dari bayang-bayang, Abdullah mengamati Ziyad. Ekspresinya tak terbaca saat ia menyimpan kekaguman rahasia. Di bawah langit malam yang luas, Ziyad duduk sendirian. Di dekat api unggun, wajahnya berkedip-kedip dalam cahaya yang menari. Abdullah mendekat dengan air. Harapan dan kekhawatiran bercampur dalam suaranya. Saya membawa air. Apakah Anda masih percaya mereka akan berubah pikiran? Salh muncul dari bayang-bayang, membawa sebuah surat. Saya punya surat dari para tetua. Mereka bersedia membayar zakat. Tapi hati-hati, yang lain diam-diam mempersiapkan perlawanan. Keputusan dibuat. Ziyad bangkit. Urgensi dalam perintahnya. Kita harus segera kembali ke Khalid. Malam gurun menusuk dengan dingin saat Ziyad dan Abdullah berkendara ke hamparan yang luas. Obor yang jauh berkedip-kedip seperti bintang jatuh, mengisyaratkan pasukan Madinah yang mendekat. Wajah Ziyad dipenuhi ketegangan saat dia berbicara. Semoga surat ini membawa kabar baik, Abdullah. Abdullah yang selalu berhati-hati menjawab, semoga Allah melindungi kita dari pengkhianatan. Kedua sosok itu terus maju. Kuda mereka menendang pasir saat mereka berlomba melawan ketidakpastian. Di dalam tenda, Khalid bin Walid duduk. Tatapannya yang tajam tertuju pada surat dari Banu Asad. Cahaya redup menciptakan bayangan panjang. Ziyad berdiri di depan Khalid. Ekspresinya tulus saat dia merinci situasi rumit di dalam sukunya. Suara Khalid memecah keheningan tenda. Jika kami disambut dengan tipu daya, darah akan tertumpah. Ziyad menjawab dengan tegas, biarkan aku berjalan di depan pasukanmu. Jika ada pengkhianatan, aku yang pertama kali menerimanya. Di bawah fajar yang berapi-api, pasukan Madinah maju melintasi gurun. Setiap langkah mereka bergema dengan tujuan. Ziyad memimpin serangan. Tekadnya tak tergoyahkan saat dia melangkah menuju kemah Banu Asad. Abdullah memperhatikan Ziyad dengan berat hati. Kekhawatirannya terpahat dalam-dalam di wajahnya. Ziyad berbalik, menawarkan senyum tipis kepada Abdullah, lalu melanjutkan marsnya. Suara kuda dan pria memenuhi udara dengan ketegangan. Dalam cahaya redup fajar, pasukan Madinah muncul melintasi gurun. Bentuk mereka membayang di cakrawala. Di garis depan,
Ziyad bin Said melangkah tanpa senjata. Sorbannya yang putih menjadi suar dalam cahaya redup. Abdullah berada di baris kedua, mencengkeram erat kendalinya. Antisipasinya terasa jelas. Khalid bin Walid mengangkat tangannya. Sebuah perintah diam yang membelah keheningan gurun. Pasukan berhenti, gerakan mereka berhenti. Saat mereka menunggu instruksi lebih lanjut, udara gurun tebal dengan ketegangan yang tak terucapkan. Angin berbisik melalui barisan, membawa aroma pasir dan beratnya harapan. Di gerbang kamp Banu Asad, Ziyad mendekat, tidak menyadari badai yang sedang terjadi di dalam. Basir berdiri berjaga-jaga, matanya berapi-api dengan campuran amarah dan ketakutan. Di belakang Basir, para pemuda Bani Asad berkumpul. Ekspresi mereka mencerminkan kegelisahannya. Basir menghadapi Ziyad dengan tuduhan. Dia bawa mereka ke sini. Dia pengkhianat. Ziyad menjawab dengan tenang. Aku tidak bawa mereka untuk menyerang. Aku bawa mereka agar kalian bisa melihat. Tak perlu ada pedang jika kita mengakui kebenaran yang sama. Para pemuda Bani Asad menonton. Ekspresi mereka campuran antara ketakutan dan rasa ingin tahu. Ziyad berjalan kembali ke arah pasukan Madinah saat langit yang dulunya suram mulai bersinar dengan cahaya fajar pertama. Matahari pagi menyinari wajah lega para prajurit dengan cahaya keemasan. Wajah Khalid menunjukkan ketegangan dan bertanya, "Bagaimana?" Ziyad mengumumkan dengan lega, "Mereka turunkan senjata. Mereka siap menyerahkan zakat." Wajah Khalid menjadi rileks saat dia menyatakan, "Maka tak perlu satupun pedang ditarik hari ini." Di bawah langit yang luas dan cerah, para tetua Bani Asad berkumpul. Wajah mereka dipenuhi antisipasi. Sebuah kotak kayu kosong berada di tengah. Sebuah bukti bisu atas keputusan suku tersebut. Saul menyatakan dengan tegas, "Mulai hari ini, suku kita sekali lagi mengakui kekhalifahan Abu Bakar. Kami akan menyerahkan zakat seperti sebelumnya pada masa Rasulullah." Basir bertanya, suaranya diliputi kekhawatiran. "Bagaimana jika pasukan Madinah berubah pikiran setelah kita menyerahkan zakat?" Ziyad menjawab dengan tekad yang tak tergoyahkan, "Kita tidak bisa menjamin setiap hati, tapi kita bisa memilih untuk tidak memulai dari prasangka." Di bawah langit yang luas, Ziyad dan Abdullah memimpin kafilah penduduk kemah. Wajah mereka dihiasi dengan campuran ketegangan dan harapan. Warga yang dibebani dengan gandum, kurma, kain, dan unta melakukan perjalanan menuju barisan tentara Madinah. Yang mengesankan, setiap langkah adalah bukti keberanian mereka menghadapi ketidakpastian dengan tekad yang tak tergoyahkan. Unta yang syarat dengan barang-barang berjalan maju. Siluet mereka tampak jelas di cakrawala. Pasukan Madinah menunggu kehadiran yang tangguh yang menguji keberanian penduduk. Di mata mereka, harapan berkilauan di tengah ketegangan. Janji diam akan masa depan yang lebih baik. Di bawah hamparan luas malam gurun, Ziyad dan Abdullah menemukan ketenangan di dekat mata air. Suara alam liar menyelimuti mereka. Abdullah merenung. "Dulu aku pikir keberanian itu artinya melawan siapapun yang berani mengejek." Ziyad merenungkan, "Sekarang aku tahu, keberanian adalah memilih jalan yang tak disukai hanya karena itu benar." Suara mereka menyatu dengan malam, membawa beban kebijaksanaan baru dan pemahaman bersama. Kamp Bani Asad berkembang di bawah terik matahari tengah hari, hidup dengan gemariang, anak-anak dan gumaman percakapan yang hidup. Di tengah kemakmuran yang baru, peringatan suram Basir menembus udara. Mereka pikir kita menyerah karena takut. Mereka menantang keputusan kita. Kebijaksanaan sah yang terukur menembus ketegangan. Jika setiap keputusan diukur dengan keberanian yang salah, maka komunitas ini tidak akan pernah utuh. Ziyad bangkit, tekad terpahat di wajahnya. "Aku akan pergi ke Bani Tamim. Kita tidak boleh membiarkan kesalahpahaman tumbuh." Dengan tekad, Ziyad bersiap untuk melakukan perjalanan menuju Bani Tamim, membawa harapan kamp Banu Asad di pundaknya. Ziyad dan Abdullah tiba di kamp Bani Tamim, di mana sambutan yang mengerikan menanti. Abu Maisarah,
pemimpin Bani Tamim, menyambut mereka dengan sikap dingin yang terasa di dalam tenda besar. Abu Maisarah menantang mereka. Kami mendengar kalian menyerah tanpa syarat. Apa yang membuat kalian percaya bahwa Madinah pantas ditaati setelah Nabi wafat? Ziyad menjawab dengan keyakinan, kami tidak menyerah. Kami memilih untuk percaya. Abu Bakar bukan hanya seorang pengganti. Dia adalah penjaga jalan Nabi. Ziyad memperingatkan, menolak zakat bukan hanya pembangkangan, itu adalah retakan pertama yang bisa menghancurkan seluruh umat. Di bawah hamparan bintang Bani Tamim, api unggun berkobar, melukis malam dengan bayangan dan menyemangati semangat persahabatan. Di tengah tawa dan cerita yang dibagikan, Ziyad duduk termenung terpisah, mencurahkan pikirannya ke atas kertas dalam surat yang tulus. Ziyad merenung. Suaranya beresonansi dengan pemahaman baru. Hari ini aku belajar bahwa jembatan itu bukan dibangun dari kayu atau batu, tapi dari keberanian untuk memulai percakapan yang sulit. Dengan Abu Maisarah, tatapannya penuh pertimbangan, merespons dengan sedikit kerinduan. Mungkin kita semua perlu belajar lebih banyak tentang keberanian itu. Api berderak, saksi bisu keberanian yang ditemukan dalam kata-kata dan jembatan yang dibangun dengan niat baik. Di bawah pengawasan bintang-bintang gurun. Di bawah langit pagi yang luas, Ziyad, Abdullah, dan Abu Maisarah mendekati gerbang Madinah, memimpin kafilah zakat. Sambutan hangat menanti kafilah ketika penduduk Madinah berkumpul untuk menyambut mereka. Di halaman Masjid Nabawi, Umar bin Khattab berdiri, sosok yang kuat dan penuh renungan. Ziyad menyapa Abu Bakar dengan hormat yang mendalam. Abu Bakar menjawab, Ziyad bin Said, kamu datang membawa lebih dari zakat. Kamu membawa semangat umat yang hampir padam. Di taman yang tenang dekat Masjid Nabawi, Ziyad dan Abdullah menemukan saat kedamaian. Udara beraroma manis kurma. Ketenangan hancur saat seorang utusan tiba. Kata-katanya yang mendesak mengumumkan pemberontakan yang dihasut oleh Banu Fazarah. Wajah Ziyad mengeras. Tangannya mengepal menjadi tinju saat beban berita itu menghantamnya. Ini belum selesai. Ziyad bergumam, pertempuran yang belum selesai membebani jiwanya. Abdullah memandang Ziyad, mencari jawaban dalam reaksi rekannya terhadap badai yang akan datang. Apakah kamu akan pergi ke sana juga? Ziyad tetap diam. Tekadnya mengeras saat ia memutuskan tindakan selanjutnya. Di halaman Masjid Nabawi yang diterangi obor, Ziyad berdiri di hadapan Abu Bakar. Udara malam terasa berat dengan tekad yang tak terucapkan. Ziyad berbicara dengan tekad yang tulus. Aku meminta izin untuk kembali ke daerah-daerah rawan, bukan sebagai utusan resmi, tapi sebagai orang biasa yang berbicara dari hati. Jawab Abu Bakar. Kata-katanya mengandung hikmah yang berbobot. Jika engkau sanggup menyalakan cahaya di tengah padang, maka jangan berhenti sampai malam berubah menjadi fajar. Ziyad mengangguk dalam-dalam. Penerimaannya yang sunyi bergema di ruang suci. Cahaya obor berkedip-kedip, menciptakan bayangan panjang saat Ziyad berkomitmen pada jalannya, siap membawa cahaya ke sudut-sudut tergelap. Di bawah terik matahari yang tak henti-hentinya, Ziyad, Abdullah, dan Kamar memulai perjalanan mereka melintasi gurun yang luas. Ziyad berhenti sejenak. Pentingnya kesabaran sangat membebani kata-katanya. Pentingnya kesabaran dalam membangun kembali kepercayaan di antara suku-suku yang terpecah. Abdullah mendengarkan dengan saksama, mengakui jalan yang sulit di depan. Perjalanan ini akan panjang, wahai Ziyad. Gurun yang luas membentang tanpa akhir. Panasnya yang membakar menguji tekad mereka di setiap langkah. Sosok mereka terus maju, tak tergoyahkan dalam komitmen mereka untuk membangun kembali kepercayaan di antara suku-suku yang terpecah. Di bawah langit yang membara, di bawah pohon akasia yang lebar, Ziyad mengumpulkan para pemuda. Suaranya merangkai kisah-kisah tentang kasih sayang dan kepemimpinan. Dia menceritakan kisah Abu Bakar. Suaranya dipenuhi dengan rasa hormat. Awalnya,
Para pemuda itu mencibir. Wajah mereka dipenuhi keraguan dan sinisme. Perubahan terjadi saat kata-kata Ziyad mulai menyentuh hati mereka. Ekspresi mereka melunak dengan perhatian baru. Suara Ziyad bergema dengan kebijaksanaan. Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat." Jadi, apa yang lebih ringan daripada saling membantu membangun kembali kepercayaan? Ziyad bertanya. Pertanyaannya menggantung di udara. Di bawah langit yang luas, Ziyad bersiap untuk meninggalkan kamp Bani Fazarah saat matahari pagi melukis gurun dengan bayangan panjang. Pertanyaan polos seorang anak menembus udara. "Apakah engkau akan datang lagi?" Ziyad berbalik. Tatapannya tegas saat dia menjawab dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. "Selama langit masih menyimpan cahaya, dan selama masih ada yang mau mendengarkan kebaikan, aku akan kembali." Kata-katanya bergema di seluruh kamp, menjanjikan kembalinya yang pasti seperti cahaya di langit, dan kerinduan akan kebaikan di hati mereka yang mendengarkan. Ziyad dan Abdullah mendekati kampung tua Ummu Ramlah. Pemandangannya yang tak lekang oleh waktu membangkitkan kenangan. Abdullah mengamati. Tempat ini belum berubah. Tempat ini tidak berubah. Ziyad menjawab secara filosofis. Yang berubah hanyalah hati yang kita bawa ke sini. Warga desa menyaksikan dengan rasa ingin tahu saat Ziyad dan Abdullah memasuki kampung tua Ummu Ramlah. Kedatangan mereka membangkitkan minat yang tenang. Di bawah tatapan matahari yang keras, Ziyad berjalan menuju rumah Nafisah. Bayangan memanjang seperti kenangan di halaman. Nafisah, seorang wanita tua yang telah dimakan usia, mengamati pendekatan Ziyad dengan mata waspada. Suaranya serak karena usia, memecah keheningan. "Kau sudah kembali?" Ziyad menjawab, suaranya lembut namun tegas. Bukan untuk menagih utang atas kesalahan di masa lalu, tetapi untuk berbagi cahaya yang pernah kita bawa pergi. Udara terasa berat dengan sejarah yang tak terucapkan saat Ziyad mengulurkan tangan, menawarkan kesempatan untuk rekonsiliasi. Di bawah langit malam yang luas, Ziyad duduk menyendiri di bukit kecil. Pandangannya hilang di antara bintang-bintang. Cahaya tenda yang jauh berkedip-kedip menembus kegelapan dan mengisyaratkan kehadiran yang semakin besar. Suaranya bergema di malam hari. "Ibu, aku telah kembali ke tanah yang pernah menolak kita. Tapi hari ini, mereka mendengarkanku." Suara Ziyad meninggi dengan emosi. "Karena kamu tidak pernah mengutuk mereka. Kamu hanya mengajariku untuk tidak menjadi seperti mereka." Di bawah naungan bintang-bintang yang berkilauan, Ziyad dan Abdullah melakukan perjalanan melintasi gurun yang luas. Gurun membentang tanpa akhir, diterangi oleh bintang-bintang di atas. Saat fajar menyingsing, Ziyad berhenti, terpikat oleh cahaya bintang terakhir. Dalam momen ketenangan yang tenang, Ziyad menyatakan, "Saatnya untuk kembali ke Madinah." Abdullah berhenti, berbalik menghadap Ziyad, mendengarkan dengan saksama. Bersama-sama, mereka bersiap untuk menelusuri kembali langkah mereka, meninggalkan gurun di belakang. Di Masjid Nabawi, Ziyad mencari ketenangan, bersandar pada pilar dalam renungan yang tenang. Abu Bakar mendekat, kehadirannya adalah pertanyaan diam di halaman yang luas. Abu Bakar duduk di samping Ziyad. Ruang di antara mereka dipenuhi dengan pengertian yang tak terucapkan. Abu Bakar menoleh ke arah Ziyad. Suaranya lembut namun menyelidik. "Apa yang kau lihat di ladang itu?" Ziyad menjawab. Suaranya penuh harapan. Di bawah pengawasan diam pohon kurma di rumah Ziyad, malam semakin larut saat Ziyad bersiap untuk meninggalkan jejaknya. Dengan goresan yang disengaja, Ziyad mengukir pesan terakhirnya di papan tulis kayu. "Jika suatu hari nama Ziyad dilupakan, aku tidak takut," bisik Ziyad. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah malam gurun. Yang lebih penting,
Semoga satu orang saja teringat bahwa ia pernah melihat secercah damai di padang pasir. Ziyad melanjutkan, secercah harapan di matanya, dan memilih untuk menyalakannya kembali di hatinya sendiri. Ziyad menyimpulkan, suaranya penuh dengan tekad yang tenang.